wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk Ketua Nang Humam, silakan dibimbing berdoa dulu Nang. Ibu, duduk siap gerak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Indonesia Raya ya, biar semangat kalian lebih berkobar lagi. Oke, Bu Baiti absen dulu. Dari pertama Anggi Eka. Hadir, Bu. Oke, Anika. Nah, sekarang Bu Baiti mau tanya dulu nih. Masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa minggu kemarin? Ada, Bu. Saya. Ya. Widati ya, apa? Duk. Konsep logika dan algoritma komputer. Seingat saya itu kayak semacam langkah-langkah kita melakukan sesuatu, Bu. Ya, nah untuk hari ini ya kita nggak jauh-jauh beda belajar terkait berpikir sesuatu. Di sini akan kita bahas adalah petaminda. Pernah mendengar tidak kata petaminda? Pernah. Nah, contohnya nih, Bu Baiti juga dulu kan pernah sekolah ya kayak kalian. Pasti pernah nggak disuruh guru untuk merangkum? Pernah. Biasanya pelajaran apa? Biasanya pelajaran apa? PPKN. Yang nggak penting tinggalkan, Bu. Iya benar, yang tidak penting tinggalkan gitu ya, dibuang gitu ya. Oke. Jadi di petaminda ini ya kalian bisa tuh menggunakan metode petaminda untuk merangkum. Nah, contoh lain. Jadi petaminda itu nggak harus diterapkan di pelajaran kayak misalkan merangkum, tapi semua itu bisa kita petakan, bisa kita pikirkan. Misalnya nih, dari kalian aja Bu Baiti tunjuk ya. Misalnya Bu Baiti, ketika Bu Baiti bilang Tarisa, coba apa yang kalian pikirkan tentang Tarisa? Perempuan, iya. Terus apa lagi? Cantik. Terus apa lagi? Yang lain, tanggapan yang lain. Saya Bu Munawarah. Oke, Muna, gimana? Gitu. Nah, ini Bu Baiti berharap nanti kalau misalkan kita belajar terkait petaminda, kalau misalkan kalian ada beberapa yang gagal nih, Bu, aku nggak bisa, Bu. Jangan cepat menyerah. Dari kegagalan itu kalian jadikan langkah-langkah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa gitu ya. Nah, ini tadi yang akan kalian tempuh di pelajaran hari ini, yaitu menerapkan metode petaminda dan membuat petaminda gitu ya. Nah, untuk tujuannya yang pertama ya itu kalian nanti bisa memahami pengertian dan manfaat ya. Tadi kalian bisa membuat petaminda. Nah, sekarang nih kalian kan ada perkantoran nih ya. Bu Baiti ada kasus. Kita nanti pecahkan bareng-bareng sampai kita bisa membantu si Devan ini dalam masalahnya. Gitu ya? Iya, Bu. Ini ada seorang siswa Karangdadap ya bernama Devan. Devan itu adalah siswa jurusan administrasi perkantoran yang merasa kesulitan dalam memahami suatu materi tata kelola perkantoran sarana prasarana. Bagaimana cara Devan agar mudah dalam memahami materi tersebut? Terus nih, ada lagi, apakah ada metode yang bisa digunakan Devan untuk mempermudah dalam memahami materi tersebut? Sekian dulu ya. Terus ada jenis, ada ide menjadi konsep pengembangannya, dan membuat petaminda. Petaminda itu adalah cara untuk memvisualkan proses berpikir. Bisa lebih paham, lebih kuat memorinya. Manfaat petaminda yang ini itu berarti tadi bisa untuk menyelesaikan masalahnya Devan ya, Bu? Nah, iya berarti ini Anika itu ya sudah berpikir kritis ini kan pengetahuan kalian ya itu dalam pengembangan ide menjadi suatu konsep.
Dari imajinasi, kalian dinalar lagi, dikerucutkan idenya, terus dirancang desainnya, dipetakan jalurnya, setelah itu dilengkapi dengan pengetahuan kalian. Judul ya. Jadi di sini ini sudah masuk aplikasi nih Dok yang perangkat lunaknya ya. Kita buat satu judul dulu. Terus setelah itu buat cabang kayak tadi. Sekarang kembangkan cabang-cabang utama. Berarti dari jenis kelamin itu, jenis kelaminnya Tarisa apa? Perempuan. Sifatnya Tarisa bagaimana? Tomboy. Nah, nanti akan kolaborasi di sini ya. Bu Baida akan kasih satu topik, nanti kita kembangkan bareng-bareng. Itu judul ini, silakan kalian kembangkan. Pertama kalian pikirkan dulu terkait Bu Baiti bilang transportasi, apa yang ada di pikiran kalian? Silakan kalian langsung gambarkan di sini. Ini udah ada cabang utamanya, ada udara, laut, darat. Sekarang lanjut ke pengembangan cabang utama. Ini ya. Jadi dari topik ini, dari transportasi ya, kalian sudah bisa mengembangkan konsepnya ya. Dari ide transportasi bisa kalian kembangkan jadi cabang utama. Berarti tepuk tangan buat kita semua. Dari topik, begitu ya. Tinggal klik lagi subtopik. Nah, setelah muncul subtopiknya, kita tinggal enter saja berapa subtopik yang akan kita tambahkan. Misalkan kita akan tambahkan 3 subtopik, begitu pula dengan main topik yang kedua kita tambahkan juga 3 subtopik, lalu main topik yang ketiga kita tambahkan juga 3 subtopik ya. Caranya tinggal di enter saja. Biar lebih paham lagi, Bu Baita akan praktekkan langsung. Kita mengembangkan ide lagi ya dari satu topik. Tadi kan manual tuh di Jamboard. Nah, sekarang di aplikasinya. Yuk kita belajar mengembangkan ide lagi. Kalau tadi manual, ini udah ada ininya, gambarannya. Sekarang Bu Baiti kasih contoh apa ya? Liburan keluarga. Ini langsung ditulis aja ya. Oke, yuk. Main topiknya apa? Saat Bu Baiti bilang liburan keluarga, yang di pikiran kalian apa? Wisata. Aja Bu. Iya. Nomor 1 adalah Oke, Tuhan. sampai sini ini sudah jadi. Nah, kalau misalnya nih, kalian mau mengembangkan dari pengembangan cabang utama, boleh loh. Misalnya nih, ada pakaian. Kira-kira kalau Pakaiannya pakaian, apa gitu ya, Bu? berarti apa, Dok? Kalau kolam Iya, celana. Iya, apa lagi? Kayak gitu ya. Jadi kalian di sini bisa mengembangkan ide sebanyak mungkin, sedetail mungkin yang ada di pikiran kalian kembangkan lewat peta minda sedetail mungkin. Sekarang kalian tak bagi kelompok ya. Terus kelompok 3 ada Humam, Umi, dan Edwin. Tadi yang sudah kita pelajari, sudah kita lakukan bersama ya. Di sini kita membantu Devan ya. Devan lagi nih, tadi kan belum terpecahkan nih. Silakan kalian bantu Devan untuk membuat peta minda dengan topik tata kelola perkantoran Sarpras. Ini sambil Bu Baiti pantau ya. Ibu sudah sampai ini. Oke, udah lumayan banyak tuh ya. Kalau waktunya udah habis, silakan. Sudah siap? Silakan setiap kelompok kalian kirimkan ke WA group ya, LKPD-nya ya, yang sudah jadi dikirimkan. Oke, Bu Baiti tunggu. Nanti setelah itu kalian presentasi satu persatu. Intinya saja ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kita bandingkan nih dari pengembangan ide masing-masing per kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Halwatul Widati. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
tentang tata kelola perkantoran, sarana dan prasarana. Kami mencabangkan ada 4 cabang tata kelola perkantoran, sarana dan prasarana. Yang pertama adalah pengertian. Beri tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada 3 cabang. Yang pertama peralatan atau perlengkapan kantor, yang kedua mesin kantor, dan yang ketiga ada mesin komunikasi kantor. Kemudian prasarana ada 3 cabang, yaitu yang pertama ada perabot kantor. Perabot kantor yang pertama ada meja, kursi, sofa, lemari, dan rak. Interior kantor yang pertama taman, akuarium, lampu, dan lukisan. Pendapat dari kelompok 1 dulu. Kan tadi sudah menyaksikan paparan kelompok 2 dan 3. Menurut kelompok 1, bagaimana pengembangan ide dari kelompok 2 dan 3? Di kelompok kami itu untuk pengembangan ide menjadi konsepnya itu masih kurang jelas dibandingkan dari kelompok 2 dan kelompok 3, Bu. Menurut saya kelompok yang paling rinci menjelaskan itu kelompok 3. Mungkin kalau di kelompok saya masih kurang rinci dan juga kurang banyak cabangnya. Menurut Kalau saya dibandingkan dengan kelompok 1 dan 2. sudah rinci, Bu. Iya, berarti untuk presentasi yang sudah tadi dipaparkan, memang untuk pengembangan ide dan konsepnya ya itu lebih rinci kelompok 3. Tapi kita tadi udah buatkan untuk membantu si Devan tadi. Itu ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 juga udah bagus ya. Ini udah sampai sini kan kita ya. Nah, menurut kalian kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Karisa, Menurut ya, saya kesimpulannya itu berarti apa yang saya pikirkan itu bisa saya tuangkan dalam bentuk visual atau gambar itu. Nah, ayo Muna, gimana Muna? Kita menjadi lebih tahu tentang Taminda dan mempermudah pikiran kita. Jadi dari 2 kesimpulan itu intinya kita hari ini berarti belajar petaminda yang bisa memvisualkan pikiran kita ya ke dalam suatu gambar. Terus kalian juga belajar apa hari ini? Bisa mengerjakan petaminda di mana? Secara manual tadi. Terus apa lagi Secara gimana? manual dan juga di aplikasi Excel. Sampai Iya, Bu. sini kira-kira kita udah bisa memecahkan masalahnya si Devan belum? Sudah. Iya, berarti kesimpulannya gimana pemecahan dari Sudah. kasusnya si Devan? Ya, Widati. Jadi sesuai dengan kasus Devan tadi, agar mempermudah Devan dalam memahami materi tersebut, Devan bisa menggunakan metode petaminda atau bisa menggunakan manual dan juga aplikasi yang telah tersedia untuk membuat petaminda. Gini, nanti berarti next pertemuan ya, yang akan kita bahas itu adalah Microsoft Word, olah kata ya. Nanti silakan kalian pelajari dulu itu boleh ya, dipelajari dulu. Adakah yang pernah menggunakan Microsoft Word? Ada, Bu, pernah. Pernah ya, iya. Nanti itu yang udah pernah berarti tinggal dikembangkan lagi. Itu sudah sampai ke terakhir yaitu ya aku melakukannya ya. Terbukti kalian sudah dari awal yang kalian tidak bisa apa-apa, tidak tahu itu petaminda apa, cara membuatnya bagaimana, sampai akhirnya kalian tadi udah presentasi, udah membuat pengembangan ide menjadi konsep yang luar biasa. Berarti hari ini kalian sudah mencapai tahap terakhir, yaitu ya aku melakukannya. Dan ini luar biasa. Ya, tepuk tangan. Oke, semoga tetap semangat ya untuk kedepannya, lebih semangat lagi. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan juga. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.